Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita betapa berharganya waktu di dalam surat Al-Asr. Allah taala berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para ulama telah menafsirkan bahwasanya di sini Allah taala berfirman atau bersumpah dengan dua penafsiran. Yang pertama adalah mengartikannya demi waktu asar. Nah, biasanya kita kajiannya ini adalah di waktu asar, ya. Demi waktu asar. Ulama lain mengartikan dengan sumpah Allah Ta'ala yang lebih luas, yaitu demi masa atau demi waktu. Artinya di sini mengapa Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu? Ini menunjukkan betapa berharganya waktu, ya, berharganya waktu. Maka dengan waktu yang sangat singkat ini, ya, tersisa kurang lebih 25 menit lagi, sangat sempitnya waktu kita. Coba kita sedikit fokus, ya, jangan ngobrol sendiri. Fokus. Mengapa? Karena pentingnya materi yang akan kita bahas ini. Apalagi barangkali antum belum mengenal saya, ya. Di sini saya sedikit mengenalkan diri. Saya adalah Sucipto. Biidznillah taala mendapatkan amanah untuk meneruskan kemudian setelah Ustadzuna Dimas Prandika LC. Beliau tetap mengajar di sini dan saya diamanai untuk menggantikan atau meneruskan posisi mudir. Nah, tema kita sore hari ini adalah tentang psikososial. Apa itu psikososial? Psikososial adalah menggambarkan hubungan antara kondisi kejiwaan yang ini diambil dari psiko, yaitu psikologis, ya, kondisi kejiwaan, dengan lingkungan sosial. Terutama kita akan fokus pada psikososial santri, yaitu lingkungan sosial seorang santri, ya. Lingkungan sosial santri dan hubungan dia antara manusia sekitarnya. Dalam konteks bahwasanya seorang santri itu bagaimana dia merasa, berpikir, dan bersikap berdasarkan hubungan dia dengan orang tua sebelum dia masuk pondok. Kemudian ketika masuk pondok berhubungan dengan para musyrif dan musyrifah, dengan para ustadz dan ustadzah.
dan seterusnya. Contohnya ketika awal kali mendaftar seorang santri itu semangat sekali, ya semangat sekali. Tetapi ternyata setelah 1 hari 2 hari di pondok minta pulang. Ini adalah contoh bentuk psikososial, yaitu perubahan sikap yang drastis. Tahu-tahu nggak mau makan, mau kok makan. Maka ini pun termasuk masalah psikososial. Mau pulang, minta pulang, kemudian mogok makan, tahu-tahu minta pindah pondok tanpa alasan yang jelas. Maka ini adalah contoh-contoh apa tadi? Masalah psikososial pada santri. Nah, mengapa kok pada santri ini mengalami perubahan sikap secara drastis? Di antara penyebabnya, para jamaah Bapak dan Ibu semuanya yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, masalah pertama barangkali ini ada mengalami pada salah satu anak-anak kita. Penyebab pertama adalah karena terbiasa dimanja berlebihan. Mengapa kok dimanja berlebihan? Barangkali ngapunten, ya, maaf, karena masalah keluarga, ada broken home, ada masalah broken home. Ayah dan bunda berpisah, dan biidznillah Ananda ini ikut ayahnya, ya karena beliau terbiasa bekerja, waktunya sangat kurang berinteraksi dengan anaknya, sehingga ketika pulang kerja apapun yang diminta anaknya dipenuhi. Ayah minta mobil, minta apa biasanya? Sepeda diturutin, minta apa HP diturutin, minta TV diturutin. Ya karena apa masalahnya? Karena dia merasa kasih sayang anak itu tidak terpenuhi dari ibunya, sehingga apapun yang diminta anak-anak langsung dipenuhi, ya. Sehingga ketika anak dititipkan ngapunten di pondok pesantren, perubahan sikap manja ini terputus secara drastis, sehingga dia langsung tidak merasa betah, ya. Ini satu contoh, satu penyebab, ya. Tetapi berbeda dengan anak yang ketika dia minta ada filter dari orang tuanya, ada rem dari orang tuanya, kadang dipenuhi, kadang tidak. Maka berbeda. Justru ketika tidak semua permintaan anak dipenuhi oleh orang tua di rumah, maka ketika di pondok pesantren Al-Qolam mendapatkan musyrif dan musyrifah yang masya Allah sangat penyayang, anak-anak ini justru bahagia, tidak mau pulang. Ada di sini yang santri tidak mau pulang? Ada. Coba yang tidak mau pulang santri. Masya Allah, Mas Azam, terus Mas Fahri. Siapa ini? Kelas berapa? SMP, ya tidak mau pulang. Karena apa? Ternyata di pondok pesantren justru membahagiakan. Bertemu dengan teman-teman yang sangat peduli, saling mendukung belajar, bertemu dengan para asatidzah yang mencurahkan kasih sayang yang cukup, sehingga justru menemukan kebahagiaannya, ya. Yang kedua, penyebab kedua adalah ketergantungan emosional, ya. Ketergantungan emosional pada satu sosok, ya. Tadi ngapunten yang sudah saya sinyalir atau saya sitir dari penyebab pertama adalah karena single parent, ya. Ada ketergantungan emosional pada satu sosok, ya. Sehingga anak merasa aman hanya jika bersama figur tertentu, bukan kepada mudirnya, bukan kepada ustadz musyrifnya, tetapi hanya pada sosok ayah misalkan, atau sebaliknya hanya pada sosok ibu. Ya, tolong para musyrifah atau para santri silakan isi space yang masih kosong, ya, jangan berkerumun di depan tangga. Barangkali dari bawah masih banyak ibu-ibu yang mau masuk, ya, silakan isi space sebelah kiri saya, ya, di pinggir tembok masih banyak itu, di situ ada space kosong, isi dulu, ya.
Ini penyebab kedua, bahwasanya ada ketergantungan pada figur tertentu. Yang ketiga adalah belum siap sosial mandiri, ya, belum siap untuk mandiri. Coba diulang tadi, penyebab pertama apa yuk? Mas Azam, ditulis enggak? Ada yang mau nulis penyebab pertama? Apa? Ayo. Terlalu dimanja. Penyebab pertama, anak bisa mengalami perubahan sikap yang ekstrim karena pertama adalah sebelumnya di lingkungan rumah terlalu dimanja. Yang kedua apa yuk? Yang nulis ya, silakan. Tergantung pada emosional pada satu sosok. Iya, ketergantungan sosial pada satu sosok ya. Yang ketiga adalah belum siap mandiri. Belum siap mandiri. Ya, tentunya kita bisa memaklumi usia-usia anak SD itu umumnya adalah hidup bersama kedua orang tuanya. Usia ideal anak mondok itu usia SMP. Ya, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya usia ideal anak untuk mondok berpisah secara fisik dengan orang tua adalah usia anak-anak SMP, sehingga sangat heran ya, sangat mengherankan ketika anak SMP di pondokan justru tantrum minta pulang. Ya berarti ini ada masalah di rumah, bukan masalah dibentak ataukah di apa. Ya tadi barangkali terlalu dimanja sehingga anak-anak tidak siap mental untuk mandiri. Penyebab keempat ya, tadi yang ketiga apa? Belum siap semandiri ya. Mandiri bukan sekedar mandi sendiri ya. Termasuk belum siap berpisah dengan orang tua, belum siap apalagi menyiapkan makan sendiri dan seterusnya ya. Di antaranya ya tadi belum siap mandi ya. Selesai mandi baju masih disiapkan oleh Umi Abi ya. Ketika di pondok nggak ada itu yang nyiapin baju masih tergeletak digantungkan di itu jemuran yang masih ada, nggak ada yang nyambilin, diambil sendiri dan seterusnya ya, itu namanya kemandirian. Yang keempat adalah ada luka emosional dari keluarga. Ada luka emosional dari keluarga. Iya. Keluarganya mungkin tadi suka bertengkar, ada perceraian, ngapunten ya. Ini bukan berarti menyindir atau apa, tetapi ini kita lihat dari perspektif psikologis ya. Ya, ada luka emosional bukan ekosional ya. Ada luka emosional dari keluarga, sehingga anak itu menganggap di lingkungan manapun ya sama. Wong di keluarga juga dia dikucilkan, tidak dipedulikan. Emosional. Luka emosional. Seorang anak ini jadinya apa? Menganggap semua lingkungan itu sama. Ya. Perhatikan, kalau sudah nulis jangan ngobrol. Nanti terlewat penjelasan Ustaz. Ya. Dia belum tahu kalau di pondok itu banyak musyrif dan musyrifah yang siap menampung dia, memberi perhatian kepadanya ya. Lalu bagaimana solusi syariat ya? Solusi syariat terhadap gangguan psikososial ini. Yang pertama solusinya adalah ini solusi umum tentunya ya. Karena kalau solusi secara khusus tentu ini butuh ijtihad, butuh istimbat ya, butuh praktek. Kadang satu anak dan satu anak lain tidak sama cara penanganannya. Ini adalah solusi secara umum. Yang pertama adalah tarbiyah bil mas'uliyah, yaitu pendidikan tanggung jawab. Pendidikan tanggung jawab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum mas'ulun wa kullukum
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Di sini bukan hanya pemimpinnya di sini adalah Ustadz Sucipto sebagai mudir, bukan. Bahkan Ustadz Erwin adalah pemimpin, Ustadz Rizky adalah pemimpin, Ami Ridwan juga pemimpin. Siapa lagi? Mas Azam juga pemimpin. Siapa yang belakang? Mas Uwais juga pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri sendiri. Iya. Jadi tidak bisa kepemimpinan ini dilimpahkan kepada orang lain. Setiap dari kita adalah pemimpin, ya. Sehingga mungkin ini di sini ada semacam pelatihan dari kita, ya. Ini sebagai salah satu tanggung jawab pondok adalah melatih kepemimpinan pada anak-anak kita. Semisal ketika belajar di masjid, anak-anak iseng ya bikin bunder-bunderan dari kertas. Maka kita latih anak-anak, adik-adik, kalau pergi dari masjid biasakan bawa sampah masing-masing. Lah, bukannya di sana ada AMI cleaning service Ustaz, misalkan anak-anak santrinya. Maka kita katakan betul, Bapak cleaning service, AMI cleaning service, dia betul membersihkan masjid, tetapi hanya ibaratnya gladi bersihnya, terakhiran, bagian ngepel ya, tetapi sampah kertas, kemudian sampah-sampah serutan, pensil ya dibawa sama anak-anaknya. Kita latih mereka agar membuang sampah-sampah tersebut di tempat sampahnya semampu anak-anak. Tentunya tidak kita bebani mereka untuk ngepel karena usianya masih anak-anak. Di antara cabang dari solusi pertama ini adalah jangan melayani semua keinginan anak. Semisal dia qadarullah nggak selera dengan makanan sore, di dapur qadarullah bikin masakan ayam goreng atau ayam dicampur kecap. Itu sebagian anak-anak seneng, tetapi satu anak enggak. Saya kalau sore itu makanannya ayam crispy, nggak mau, saya harus keluar. Ami atau Amah, ayo ajak saya keluar beli chicken gitu kan, nggak sebut merek, nanti dapat ini endorse nantinya. Minta beli titik-titik chicken. Maka sebagai seorang pendidik kita hendaknya tidak menuruti setiap keinginan anak. Kita latih bahwasanya kita ada sikap nerimo, sikap qanaah, ya. Ini diantara solusi pertama, yaitu melatih kepemimpinan atau tanggung jawab pada anak. Di antara cabang dari solusi pertama ini adalah hendaknya kita melatih tugas-tugas ringan di pondok. Jadi antaranya tadi siang saya ketika masuk ke kelas akhwat, saya tanya, di sini ketua kelasnya siapa? Belum ada Ustaz. Yuk kita bentuk dengan musyawarah. Jangan sampai ngegeng, bikin geng-gengan, grup 1, grup 2 langsung. Nanti kalau nggak ada satu santri nggak ada grupnya, ya dia akan terkucil. Dia akan terkucil. Sehingga ayo kita bikin ketua kelas, kemudian perangkat sekretaris bendahara bentuk, lalu bentuk piket dari Senin sampai Sabtu. Ini adalah salah satu bentuk melatih tanggung jawab pada santri. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah agar kita mengalihkan ketergantungan santri yang mengalami psikososial, ya, mengalihkan ketergantungan mereka dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala secara umum, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, beriktimat, bersandar hanya kepada Allah taala, maka Allah taala akan mencukupinya, ya. Saat ini seorang anak jauh dari orang tua, padahal nanti bisa ketemu ketika masa penjengukan seperti sekarang. Ada masa perpulangan, nanti ada
pondok memberikan kesempatan anak untuk diajak jajan keluar, ada masih kesempatan. Bagaimana kalau apunten, ada anak yang tidak memiliki orang tua kembali, sudah meninggal, sudah bercerai, entah kemana, maka hendaknya anak dilatih bersyukur. Oh, ternyata kita masih bisa bertemu kembali konah, ya. Kalian atau antum masih bisa bertemu dengan orang tua, bisa bertemu dengan ayah, ibu. Tetapi waktunya bukan sekarang. Ini baru sehari 2 hari. Tunggu sepekan atau sebulan kemudian, nanti insya Allah ketemu lagi. Di antara bentuk mengajarkan mereka tawakal adalah mengajarkan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kesadaran, ya. Latih anak untuk curhat lewat doa, ya. Curhatnya bukan kepada ustazah, bukan kepada ustaz, tetapi kepada Allah Ta'ala. Ada suatu saat pernah ustaz lihat, ya, saya lihat ada story lewat, ya, di WhatsApp. Ada orang doa itu gini, tangannya tuh kayak ceritain, ya, sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak mengapa, tidak masalah. Artinya Allah Ta'ala mendengar, maha mendengar. Kita kenalkan bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar hatta yang terbetik di dalam hati kita. Bukan karena Allah Ta'ala tidak mendengar suara kita karena jauh, Allah Ta'ala di atas arsy, bukan. Sehingga ketika mereka berdoa tidak perlu keras-keras. Bukankah kita sering mendengar ayat apa? Wala taqfu ma laisa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau ikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga apa? Sampai yang terbetik di dalam hati kita pun ternyata Allah Ta'ala tahu bagaimana dengan apa yang kita sampaikan. Ya Allah, aku ini demikian, ya. Sehingga anak lebih beriktimat dalam bertawakal kepada Allah Ta'ala, lebih bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, ini waktunya hampir habis sekali. Mungkin saya minta waktu 5-10 menit, ya. Ini kalau jadwal 4:30 berhenti. Yang ketiga adalah menyampaikan kisah teladan, ya. Kisah teladan yang penuh dengan ketangguhan, semisal kisah Nabi Ismail ketika ditinggalkan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam di tanah tandus. Ya, jangan ngobrol sendiri, Mas. Ini solusi keberapa? Apa ini? 3. Yang pertama apa tadi? Latih tanggung jawab. Yang kedua, melatih tawakal atau mengalihkan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, ya, adalah menyampaikan kisah teladan, ya. Ternyata yang punya kisah pilu, kisah sedih itu bukan hanya si fulan dan si fulana yang sedih ini. Yang ada yang minta pindah, ada yang minta pulang, mintanya full day saja. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya itu pernah ditinggal di tanah gersang di Mekah. Tetapi mereka bisa melewati cobaan itu dengan sukses, ya. Kemudian juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika apa? Dijual oleh saudara-saudaranya dengan harga yang murah sehingga sampai ke negeri Mesir, ya. Itu adalah kisah-kisah yang penuh perjuangan. Ketika satu orang bisa melewati kisah-kisah tersebut, kita sebagai para umat, ya, Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kisah-kisah itu di Al-Quran tentu mendapatkan peluang yang sama untuk sukses, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah kita sebagai pendidik dan orang tua sekaligus hendaknya lembut tetapi tegas, ya, lembut tetapi tegas, ya. Kita nggak boleh terlalu menekan anak sehingga makin tidak betah di pondok pesantren. Kita hendaknya menyikapi dia dengan kelembutan, tetapi bukan berarti lunak. Lunak di sini apa? Menuruti setiap keinginan santri, ya. Yang kelima, apa tadi yang keempat? Ada yang bisa mengulangi? Lembut tapi tegas. Tegas dan cerdas.
tegas. Ya. Yang kelima adalah peran orang tua di rumah. Ya, peran orang tua di rumah ketika misalkan ditelepon anaknya, ayah, saya pingin pulang ayah. Jangan langsung diturutin. Jangan langsung diturutin. Karena ini adalah latihan pembentukan mental yang baik pada anak. Ketika minta pulang jangan langsung dijemput. Berikan pengertian, berikan dukungan moral dari rumah. Ketika mungkin barangkali ada musyrifah dan musyrif yang memberi kesempatan untuk nelpon. Misalkan dengan sering dijenguk ternyata anak makin nggak betah, ya berarti waktu penjengukan dikurangi. Oh mungkin ini perlu 2 pekan sekali misalkan. Jangan setiap hari ditanyakan. Datang tiap hari misalkan dititipkan hari Senin kemarin, Selasa udah dijenguk. Ya nanti anak makin nggak betah. Jadi dukungan moral ini bukan berarti langsung ditengokin tiap hari dikirimin jajan misalkan. Ya. Justru kalau diberi perhatian lebih dari orang tua, ternyata anak makin tidak betah. Maka kita ada proses tarik ulur seperti anak ketika kita kecil dulu main layang-layang, ya. Jadi ada peran dari orang tua. Begitu pula sebaliknya, yang sisi pertama adalah sangat memberi perhatian sehingga anak cenderung tidak betah. Ya karena mendapatkan sikap perhatian dari orang tua yang sangat berlebih. Begitu pula sebaliknya, jangan justru tidak peduli. Oh ini kan sudah saya titipkan di pondok, ya, ini tanggung jawabnya Ustadz Rizky dong. Jangan. Tetap kita berikan perhatian karena pendidikan pertama adalah tugas orang tua. Sedangkan pihak pondok adalah pihak yang dijadikan rekan dalam mendidik anak. Pihak pondok adalah selaku pelayan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak. Sehingga aslinya tanggung jawab dalam mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Sedangkan pihak pondok besarnya adalah hanya sekedar rekan dalam mendidik. Sehingga jangan sampai pihak kedua ini ya justru tidak memberikan perhatian sama sekali. Sudah dititipkan di pondok, tidak ada perhatian sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah psikososial pada anak. Ada 5 solusi umum, ya tentunya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada anak. Tentu ada solusi-solusi khusus yang bisa dipraktekkan. Semisal ketika anak nangis, ya ngapunten ini, kita terutama pada musyrif-musyrifah, misalkan ada anak nangis, hendaknya kita alihkan perhatian mereka. Jangan langsung diturutin. Misalkan anak nangis menderu-deru, ditanya mau apa, ngomongnya kan biasanya sambil nangis, gitu. Nggak kedengeran ini suaranya, tolong ngomongnya jangan sambil nangis, ya. Misalkan saya mulai mereda nangisnya, yang lain jangan jawab pertanyaan kita. Misalkan ada antara Ustadz Erwin sama Ustadz Rizky, anaknya didampingi Ustadz Rizky, lah anaknya ini ditanya sama Ustadz Erwin, kan belum bisa jawab karena masih nangis terseduh-seduh. Ngapunten, ini biasanya terjadi secara praktis. Nah ini anaknya kalau ditanya Ustadz Erwin, Ustadz Rizky-nya jangan ikut jawab, biarkan anak itu yang menjawab sendiri. Jadi ini biasanya terjadi ini. Kadang-kadang ada 2 individu dewasa, perhatikan adik-adik, perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Ketika ada yang mengalihkan konsentrasi anak, si dewasa ini ikut menjawab, oh ini anaknya minta jajan ke sini, ya nggak usah dijawabkan, biarlah anak sendiri yang menjawab. Kalau misalkan dia sambil nangis, kita tunggu sampai nangisnya mereda. Ini salah satu tip praktis ya, ketika anak tantrum, ibaratnya begitu, nangis sampai ngamuk-ngamuk, sampai jerit-jerit. Nah ketika anak nangis begitu, ketika ada satu yang berusaha mengalihkan perhatiannya, yang mendampingin itu diam dulu, jangan ikut jawab. Lah ini karena ikut jawab ini biasanya anaknya sudah diwakilkan sama yang dampinginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini.
Semoga bermanfaat. Tentunya kajian kita masih jauh dari sempurna. Ada kuis Ustaz, dua putra sama dua putri. Itu untuk santri aja Ustaz, ada hadiahnya Ustaz. Dua putra, dua putri. Iya, santri aja Ustaz. Iya, tentunya kajian kita masih jauh dari kesempurnaan karena waktu yang terbatas hanya setengah jam. Pondok pesantren memberi kesempatan lebih luas bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak barangkali mau ngobrol sama anak lebih luas, sehingga kita beri kesempatan sampai jam 17.40 ya, mangga, sehingga ini hanya setengah jam saja. Begitupun nanti kajian-kajian seterusnya hari sore Sabtu sore. Tetapi sebelum kajian Ustadz akhiri, ada kuis ya, untuk 2 santri dan 2 santriwati ya. Yang bisa jawab pertama tunjuk tangan dulu. Kalau belum Ustadz tunjuk, belum Ustadz setujui, jangan saya nanti rame ya. Jadi pertama tunjuk jari dulu. Pertanyaannya Ustadz sampaikan, yang bisa langsung tunjuk jari tapi diem. Nah kalau misalkan maaf azam, baru dia boleh izin menjawab. Begitu ya, biar tidak rame. Yang pertama, pertanyaan pertama untuk santri dulu, untuk santriwati nanti. Nanti Ustazah Musrifah nanti tolong bantu ya, misalkan untuk pertanyaan untuk santriwati. Yang pertama, sebutkan salah satu penyebab terjadinya psikososial pada santri. Siapa yang duluan? Ya, Zakaria. Terlalu memanjakan anak. Ya, ahsanta. Barakallahu fiik. Iya, betul. Iya. Pertanyaan kedua untuk santri, ya. Siapa nabi yang disebutkan sebagai contoh tadi yang Ustadz sampaikan? Ya. Nama dulu. Adi, kelas berapa? Kelas 5. Ya, nabi siapa? Di daerah mana ditinggalkan oleh ayahnya? Di Madinah, ya nggak apa-apa. Di Mekah, ya. Di Mekah, ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya untuk santriwati. Ya, ini udah ya, santri udah. Ngapunten ini yang lain yang belum dapat kesempatan ya, karena mungkin Ustadz nggak nengok ke sini mungkin ya, jadi nggak kelihatan. Santriwati siap? Sebutkan ya, nanti santriwati gimana ya teknis Ustadz? Karena nggak kelihatan ini, yang tunjuk tangan nggak kelihatan, tertutup shutter. Gimana Ustadz? Nama istri mungkin, istri Ustadz mungkin. Iya. Nanti Ustazah yang menunjuk ya, siapa yang duluan ya di situ ya. Ya. Sebutkan salah satu solusi syariat untuk psikososial ini. Ya. Cung. Ya, silakan. Apa ya jawabannya? Satu santriwati. Kedengeran sih? Boleh nongol di sebelah pojok, barangkali nggak apa-apa, biar Ustadz dengar suaranya. Ini santriwati apa Ustadzah? Kok kayak tinggi banget? Ya silakan. Coba ya, silakan keluar sini, di sebelah sini biar kedengaran suaranya. Apa jawabannya? Jangan terlalu memanjakan anak, Ustaz. Ahsan. Ya, jangan terlalu memanjakan anak ya. Tetapi itu bukan jawaban pertama ya. Jawaban pertama ada yang lebih bagus. Pertanyaan kedua untuk santriwati. Sebutkan hadis tentang melatih tanggung jawab. Nah, ini agak susah. Tapi kalau SD-nya SD itu biasanya udah bisa jawab. Yuk, siapa ada yang angkat tangan dari ini? Ustazah tolong disaksikan. Ada yang tunjuk tangan? Nggak ada. Pertanyaan diganti. Selain Nabi Ismail yang tadi Ustadz contohkan, Nabi siapa lagi yang tadi Ustadz contohkan? Cung. Ada dari santriwati? Ya, silakan. Sebutkan nama dulu, nama nanti kelas berapa? Tadi yang angkat tangan siapa? Namanya siapa namanya? Mesa. Iya, Nabi siapa? Nabi siapa?
Selain Nabi Ismail siapa? Nabi siapa? Siapa Ustaz Rizki? Nabi Yahya Ustaz. Salah. Anaknya Ustaz. Kesempatan kedua dengan pertanyaan yang sama. Ada yang tunjuk? Angkat tangan lagi. Kalau tidak ada, tak lempahkan ke ikhwan, ke putra. Nggak ada di situ, Ustaz. Ada yang mau nyoba lagi? Nabi siapa? Ayo, angkat tangan dulu, baru jawab. Mau nyoba, Mbak? Nggak mau nyoba. Silakan berdiri dan ke pojok. Kalau nggak ada, saya limpahkan ke putra. Ada, silakan. Nah bisa. Namanya siapa? Namanya SMP kelas 7. SMP Ustaz. Jawabannya apa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Iya, ahsanti, barakallahu fiik. Betul. Ya. Jadi sudah alhamdulillah 4 kuis sudah saya tanyakan, alhamdulillah sudah tertunai semua. Maka kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum santri bubar, begitu para wali santri dan ibu wali santri, mangga yang bawa sampah di masjid ya, serutan-serutan dibersihkan ya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.